pertama saya lawyernya Ruben untuk masalah hak asuh anak, ya. Dan terkait dengan masalah yang kemarin itu ramai dibicarakan banyak orang ya di media sosial juga itu ramai tentang adanya pemberitahuan ya, pengumuman dari pihak Polres Jakarta Selatan gitu ya. Meskipun saya nggak mengerti ya kenapa harus ada pengumuman gitu ya, kenapa kok publik harus tahu tentang hal itu, sementara bukankah yang lebih penting tahu adalah orang yang bersangkutan ya. Tapi oke lah, terlepas dari itu saya juga masih belum dapat komunikasi dari kemarin sore ketika teman-teman media menghubungi saya terkait dengan masalah berita penetapan tersangka itu, dan baru berkomunikasi pagi tadi dengan Ruben, dan dia menceritakan tentu dia kaget ya, shock dengan pemberitaan itu, namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan nggak lari dari tanggung jawabnya. Nah, jadi Ruben mengatakan bahwa untuk sementara ini saya masih diminta untuk tetap fokus dalam perjuangan untuk mendapatkan hak asuh anak, dan untuk perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya untuk sementara ini, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi ya dengan pihak yang melapor itu, karena komunikasi mereka cukup baik ya selama ini. Dan Ruben bercerita masalah itu berawal dari Ruben butuh uang ya, butuh uang, dia butuh pinjaman, maka dia pinjam uang. Jadi awalnya itu adalah pinjaman, namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini, dan nanti bisa diperhitungkan berapa kewajiban Ruben dan berapa haknya Ruben jika kerjasama itu berjalan. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian ada kerjasama, bahkan Ruben sempat melakukan 2 kegiatan terkait dengan masalah pekerjaan itu, namun kemudian pekerjaan dan kerjasama itu menurut Ruben tidak diteruskan, dan kemudian beban kewajiban hutang itu lalu diminta untuk dikembalikan secara sekaligus ya. Karena Ruben tentu kita lihat sendiri kesehariannya juga hidupnya penuh dengan kesederhanaan kan begitu ya, tidak ada bermewah-mewah gitu ya. Nah, jadi ada aset yang udah dinyatakan menjadi haknya, tapi kemudian tidak juga bisa dia gunakan karena masih dipegang, dikuasai dan ditahan oleh orang lain. Inilah yang membuat mungkin agak sedikit ada masalah, tapi Ruben yakin ya, dia bilang dia yakin ya dengan doa dari teman-teman semuanya, doa dari saya, dia bilang seperti itu, dan juga ketika dia memohon kepada Tuhan gitu ya, pasti akan ada jalan, dan dia berharap dalam waktu yang cepat masalah ini selesai, sehingga tidak akan merugikan kepentingan hukum siapapun juga. Sehingga oleh karena itu abang tetap akan fokus di hak asuh anak, dan memang tidak tahu dan tidak mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masalah berita yang sekarang ini menjadi berita yang viral di masyarakat. Wow.